teman-teman semua. Selamat datang di ibadah hybrid remaja. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman on cam dulu yuk. Yuk on cam teman-teman. Rasanya kayaknya udah lama juga ya kita nggak ibadah di satu tempat secara langsung kayak gini. Walaupun emang masih ada keterbatasan sih. Tapi seenggaknya kita sekarang masih bisa bertemu dengan teman-teman secara online. Seenggaknya ada kemajuan lah ya Kai. Kemarin kan kita sempat ibadah full online. Nah sekarang kita dapat kesempatan untuk ibadah hybrid. Semoga kedepannya jika Tuhan berkenan kita bisa ibadah full onsite dan bertemu semua teman-teman yang ada di balik layar. Betul. Nah ngomong-ngomong di ibadah hari ini temanya apa sih Ci? Tema ibadah kita hari ini adalah kasih yang bertanggung jawab. Tapi sebelum itu tolong jelasin dikit dong Kai. Jadi teman-teman, sederhananya kita yang menerima kasih dari Tuhan seharusnya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk supaya kasih yang kita rasakan ini gak kita rasakan sendiri tapi bisa dirasakan juga bersama-sama. Nah teman-teman, untuk mulai ibadah kita hari ini aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini untuk beribadah. Kiranya hati dan pikiran kami dapat terbuka hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, sekarang di pagi yang cukup cerah hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk bersemangat dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Teman-teman, selama 1 minggu ini mungkin ada saat di mana kita telah melukai hati Tuhan secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu untuk merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama seminggu terakhir ini dan nanti akan ditutup dalam doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu sampai akhir hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan, sertailah kami di setiap waktu sehingga kami bisa semakin peka untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak perlu masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bukanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, rasaku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bukanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Kuikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kuikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sukacita bagi kita semua, berita anugerah hari ini diambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena kita telah diperdamaikan oleh Tuhan, marilah kita berdamai dengan satu sama lain. Bagian di Zoom bisa memberikan emoji hati dan bagian di gereja bisa bungkuk dan menjaga jarak. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah teman-teman, bentar lagi kita akan beralih ke khotbah. Tapi sebelumnya aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang di Zoom, yuk kita on cam dulu yuk. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, aku mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengangkat pujian yang berjudul Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama
Kita tentu menunggu-nunggu ya adanya ibadah yang benar-benar onsite. Teman-teman bayangin aja bahwa tempat ini heboh sekali, ada penari latar di belakang sana. Menyenangkan sekali. Semoga satu kali kita bisa bersama-sama kumpul di tempat ini. Ya, mari kita bersama-sama teman-teman berdoa sebelum menyaksikan pembacaan firman Tuhan yang dikontekstualkan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah firman Tuhan menjadi dasar pada hari ini untuk menjalani hidup kami sebagai remaja-remaja Kristen yang belajar terus mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan Tuhan. Amin. Silakan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabmu itu benar. Perbuatan demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Kita mendapat hasil yang lumayan ya. Kerja kita enteng sekali pukul ambruk dia. Benar-benar terlalu mudah bagi kita. Ayo, kita rayakan keberhasilan kita. Kita bagi-bagi hasil rampokan ini. kebetulan ada beberapa orang yang akan ke pasar melalui jalan itu. Mereka melihat orang itu, tetapi mereka melewatinya dari seberang jalan. Nih, apaan tuh? Aneh takut. Wah, ada orang habis dirampok. Wah, luka parah begitu ya. Aku menghindar aja deh. Pura-pura nggak lihat, nanti bajuku kotor. Gak mau kesandar polisi. Ini itu, dan jadi rumah sakit repot ya. Demikian juga, beberapa pemuda datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, mereka melewatinya dari seberang jalan. Teman-teman, lihat orang itu. Tahu apa yang harus kita lakukan? Wah, orang habis dirampok. Lumayan nih buat konten TikTok. Tolong saya, Pak. Jangan banyak gerak dong. Kita lagi cari angle yang bagus nih. Tolong saya. Mari kita pergi. Lalu, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mbak, Mbak, bangun Mbak. Sadar Mbak, Mbak, Mbak. Keesokan harinya, ia menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan. Rawatlah dia, dan jika biaya perawatan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya akan menjalankan pesan Anda sebaik-baiknya. Nyonya, kenapa kamu membantu orang itu? Karena saya mempercayainya. Siapakah menurut pendapatmu sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan berbuatlah demikian.
Oke, kita akan sekarang membaca kisah aslinya, tetapi saya akan potong karena teman-teman berarti sudah mulai tahu ya kira-kira kisah ini seperti apa. Bicara tentang kasih yang bertanggung jawab, mari kita lihat dulu kisah yang kelihatannya lebih mendekati apa yang dialami di sana. Kita lihat yang warna biru, coklat dan biru ya. Jadi biru itu ahli Taurat bilang, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa sih yang ditulis dalam hukum Taurat?" Lalu dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Wah, mereka tetap bingung, terus mereka nanya, Yesus bilang, "Oke, jawabannya benar." Nah, lalu pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka ini penting buat kita. Siapa sih sesamaku manusia? Itu yang dikatakan orang-orang itu karena pengen tahu buat Yesus tuh siapa yang namanya sesama manusia. Nanti saya jelasin kenapa dia nanya gitu ya. Siapa sih temanku? Gitu. Kayaknya kan retorik banget ya. Nah, terus jawabannya adalah yang tadi kisahnya, ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun, dirampok habis-habisan, dipukul, ditinggalin setengah mati. Nah, setelah itu ada imam turun, lewatin, terus orang Lewi juga turun, ngelewatin aja. Lalu yang terjadi ada orang Samaria. Apa sih bedanya Samaria sama mereka? Nanti aku jelasin. Dalam perjalanan mereka kedua orang ini pergi, si yang dirampok itu dia bawa naik keledai, disiram luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Aduh, itu pasti perih banget. Lalu selanjutnya dibawa ke penginapan. For your information, penginapan itu bukan hotel. Jadi gratisan, bayar boleh, nggak bayar nggak apa-apa. Keren banget kan, orang sana punya penginapan seperti ini. Lalu dirawat dan sambil dirawat dia bilang, "Aku kasih ya uang 2 dinar. Katanya tolong rawat dan kalau misalnya kurang nanti aku akan kasih lagi," gitu ya. Terus Yesus nanya, "Kalau gitu siapa nih yang disebut dengan sesama?" Terus dengan sedih atau dengan kecewa, para ahli Taurat bilang, "Ya udah deh, itu tuh yang nunjukin belas kasihan, dia yang disebut dengan sesama," gitu ya. Itu ceritanya kayak gitu, udah biasa kan? Oke, kita renungkan dulu bersama apa sih yang mau kita renungkan. Ya, teman-teman mungkin slide-nya bisa di close aja dulu karena belum mau dikasih lihat. Saya mau cerita tentang apa sih maksudnya kasih yang bertanggung jawab. Jadi cerita dulu ya, ada anak dan orang tua. Orang tuanya nih sayang banget nih sama anaknya, ini kisah nyata ya. Lalu satu kali orang tuanya sakit keras dan hampir meninggal. Kenapa? Karena sakitnya gak bisa diobatin. Terus dia bilang sama anaknya gini, deh, aku tahu kamu sayang aku dan aku sayang kamu. Jadi kamu gak usah pikirin aku gitu. Walaupun aku ini udah sesak napas gitu ya. Kamu fokus ke sekolah aja. Kamu gak usah datang ke aku. Kan di luar kota gitu anaknya ya. Jadi kamu fokus ke sekolah kamu aja. Kamu gak usah perhatiin aku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu memutuskan untuk ya udah sekalipun ibu saya udah sesak napas, nggak punya harapan, saya tetap aja sekolah, gitu ya. Nah, menurut teman-teman, apakah ini kasih yang bertanggung jawab? Kalau kita lihat kasus seperti itu, kasih tuh kayaknya lebih cenderung kok. Saya rasa sayang, saya merasa sayang kepada seseorang, kepada orang tua, kepada entah pasangan atau siapapun, tapi saya punya rasa gitu ya. Nah, dan kelihatannya banyak orang memisahkan antara apa yang saya rasa nih ya, dengan apa yang saya buktikan dari rasa itu. Ada reaksi, ada respon, ada perilaku. Kayaknya tuh itu berbeda. Kasih itu di perasaan, tapi respon atau tindakan itu di sisi yang lain. Itu sebabnya muncul tema yang dimunculkan oleh teman-teman tim tema, kasih itu
bertanggung jawab. Sebab kasih itu perlu dibuktikan lewat respon, reaksi, tingkah laku. Bahasa Inggrisnya love in need is love indeed. Jadi kalau butuh dikasihi, mengasihi, ya perlu ditunjukin nih lewat tindakan. Gitu ya. Nah yang lain lagi ceritanya. Kisah lain lagi ya. Ada beberapa orang bersahabat. Mereka bilang saling mengikat kasih, persahabatan. Lalu saling curhatlah mereka. Kalau teman-teman bersahabat kan biasanya mencurahkan isi hati dan rahasia yang paling dalam. Pernah ngalamin itu? Ternyata dalam persahabatan itu bocorlah rahasia yang sudah diungkapkan. Menurut teman-teman itu kasih yang bertanggung jawab bukan? Kasih dan tanggung jawab. Ternyata mereka saudara erat. Gak bisa ngomong sayang, tapi gak menunjukkan lewat tindakan atau indeed. Jadi emang susah ya menyatakan kasih yang ada di dalam hati ini. Saya sayang, saya merasa disayang, tapi saya juga mau berperilaku atau bertanggung jawab atas sayang yang saya rasakan. Nah gimana sih menyatukannya nih? Jadi perlu lem. Nah dalam bacaan kita ada satu kata teman-teman yang bisa menyatukan, ngelem supaya kasih kita itu bukan kasih yang murahan. Bukan kasih yang ece-ece yang cuma lip service doang. Bagaimana caranya? Katanya ada satu kata yaitu lemnya belas kasihan. Jadi seperti dalam bacaan kita belas kasihan seperti itu sebetulnya diterjemahkan juga dalam drama anak-anak sekolah minggu. Gimana sih caranya punya belas kasihan gitu ya. Nah mari kita mulai dengan slide kita hari ini. Jadi bagaimana caranya ngelem pakai belas kasihan supaya kasih kita itu menjadi kasih yang bertanggung jawab. Silakan slide-nya. Jadi teman-teman dalam cinta kasih entah persaudaraan, persahabatan, atau dalam orang tua dan anak. Nah ada yang namanya, tunggu ini kok slide-nya gak bisa, slide-nya gak bisa jalan deh. Sebentar. Oke. Kalau waktu kita berteman, ini bicara siapakah teman atau sesama kita yang kita kasihi. Biasanya ya cara kita berteman itu kita cari hal-hal yang sama. Betul? Kita cari yang sama hobinya. Saya nggak tahu sih apakah teman-teman punya sahabat atau teman yang beda hobi. Satu suka makan bakso, satu suka makannya rujak cingur. Nggak nyambung kan kalau makan kecuali dia di satu restoran gitu ya. Nah, jadi sama hobinya biasanya. Nontonnya sama, suka main game, suka fashion, satu suka dandan, satunya suka dandan. Satunya suka nonton film, satunya lagi suka nonton film. Satunya suka lagu-lagu tertentu, lagu Korea, satunya suka lagu, nggak mungkin sukanya lagu-lagu barat gitu ya. Jadi nggak nyambung kan ngomonginnya. Jadi kita berteman tuh biasanya cari yang sama. Atau sama kesukaannya. Ada yang suka makanannya, artis-artis tertentu, pelajaran. Ada juga yang suka berteman dengan orang itu karena nasib kita sama. Misalnya sama-sama kesel sama satu orang. Atau sama-sama punya musuh yang sama. Atau sama-sama punya kesedihan yang sama. Gila bokap nyokap gue tuh gitu ya. I feel you banget gitu ya. Nah orang berteman tuh karena itu kan. Atau ketidakmampuan yang sama. Ya ampun gue bego banget deh matematika gak bisa banget gimana sih caranya. Terus kita berteman karena sama-sama ngeles gitu ya. Nah atau bisa juga sama pikirannya atau sama perasaannya. Bener-bener gue ngerasain yang lo rasakan. Atau kayaknya pendapat gue sama deh sama lo. Jadi ketika masuk dalam perbedaan, mulai orang susah berteman. Nah, seperti orang Lewi ini. Orang Lewi merasa itu bukan teman saya di pinggir jalan karena tidak ada yang sama dan lebih banyak bedanya. Apa bedanya orang Lewi sama yang dirampok? Kita beda kasta nih. Saya nih orang Lewi yang udah mau ke Bait Allah, saya udah mau mengajar, saya ini orang kelas tinggi. Kamu tuh kastanya dirampok, kamu pasti banyak dosa deh gitu ya. Nah jadi beda kasta. Oke, karena kamu beda kasta,
saya nggak bisa temenan sama kamu. Atau ahli Taurat yang merasa bahwa kita punya ajaran beda nih. Menurut gue kalau lo rampok begitu, lo apes kan, pasti lo dosa. Dan gue gak bergaul sama orang berdosa. Itu ajarannya. Nah, jadi karena beda, maka gue gak temenan sama lo. Nah, banyak orang tidak berteman lagi karena merasa beda. Sementara kenapa sih orang Samaria dibilang baik? Jadi teman-teman, orang Samaria itu orang yang beda sama orang Yahudi. Kenapa? Kalau di zaman di kita ini kan biasa aja ya. Semua orang kita anggap sama karena Pancasilais banget. Tapi orang di zaman Yahudi waktu itu, waktu Tuhan Yesus hidup, orang Samaria itu orang yang nikah campur, tau gak? Bukan hanya beda bangsa, jadi bukan beda suku lagi ya, tapi beda bangsa, tapi juga beda agama. Nah, orang-orang yang nikah campur beda agama dan beda bangsa, itu disatuin di sebuah tempat di Samaria itu. Jadi orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena dianggap najis, kotor, melanggar Tuhan, gak kudus, orang-orang berdosa. Maka dia gak mau deket-deket orang Samaria. Jadi orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi pada waktu itu bilang, kalau gue ketemu orang Samaria, lu bukan teman gue. Dan Yesus tahu, ahli Taurat orang Lewi tuh nggak suka sama orang Samaria. Makanya dibikinlah cerita ini. Nah, pertanyaannya, benarkah orang yang berbeda dari kita itu bukan teman kita? Bukan teman di mana kita bisa mengasihi dia. Nah, orang Samaria ini menunjukkan bahwa sekalipun beda agama, beda budaya, itu tidak menghalangi orang Samaria menolong teman barunya nih yang berbeda dari dia, gitu ya. Jadi katanya kasih dari surga itu kasih yang menerima perbedaan. Glue-nya atau lemnya tuh belas kasihan adalah menerima perbedaan. Apa maksudnya menerima perbedaan? Bagaimana sih mengasihi dalam perbedaan gitu ya, mengasihi yang ala surgawi gitu ya. Dan ini bisa loh dilakukan oleh kita. Mengasihi dalam perbedaan termaksud kalau teman-teman mengasihi yang berbeda agama. Saya sebut beda agama ini bukan hanya berarti agama lain sama agama Kristen, bukan. Tapi juga yang berbeda kepercayaan ya. Orientasi bisa berbeda nih. Kita kan sekarang mulai muncul ajaran-ajaran tentang orientasi seksual berbeda, orientasi bisnis yang berbeda, orientasi sosial yang berbeda. Nah, mengasihi berarti termasuk mengasihi yang berbeda kepercayaan. Misalnya saat mereka merayakan yang menurut mereka oke, baik, membahagiakan, ya simpel aja. Coba tanya orang tuamu, apakah ketika mereka bekerja, orang-orang yang berbeda agama saling memberikan penghargaan selamat kepada mereka yang berbeda agama. Nah, mulailah dengan waktu kita di sekolah. Kalau mereka gak kasih selamat waktu kita merayakan Natal Paskah misalnya, kita tetap kasih selamat sekalipun mereka tidak menyelamati kita. Nah, itu cara kita mengasihi yang berbeda. Di situ ada belas kasihan. Yang kedua, mengasihi yang beda motivasi. Tahu ada orang-orang yang berteman punya motivasi tertentu. Misalnya teman-teman mengasihi atau berteman karena kita berteman karena kita mau punya teman. Tapi ada orang yang saya berteman sama kamu supaya orang lain itu lihat saya keren. Atau saya mau ada di geng itu karena geng itu bisa memberi keuntungan buat saya. Itu kan motivasi yang berbeda ya. Nah, sekalipun motivasi dia berbeda, kita belajar untuk mengasihi, menunjukkan belas kasihan kita kepada dia. Jadi ya biarinlah lu cari keuntungan diri sendiri, tapi gue gak bersalah dalam hal itu. Yang ketiga adalah mengasihi orang yang beda love language. Maksudnya apa? Jadi nih ya, ada orang yang berteman sukanya kasih-kasih barang, hadiah, oleh-oleh. Tapi yang satu sukanya gue pokoknya ngobrol aja sama lo. Atau gue sukanya
oke lah kita sama-sama saling melayani. Kalau misalnya lu perlu apa, bikin PR, yuk bantuin gitu ya. Atau ada yang mengasihi yang suka, apa kabar, saling nepok gitu ya. Atau yang orang yang beda sukanya nih, wah mantap gitu ya, dengan words of affirmation. Jadi sekalipun dia beda, punya cara mengasihi yang berbeda, kita tetap mengasihi mereka. Jadi prinsipnya adalah mencoba untuk mengasihi sekalipun kita berbeda. Itu bisa ada di rumah kita orang-orang yang berbeda. Bisa juga ada orang-orang yang berbeda di sekolah kita. Orang-orang yang berbeda di tempat pelayanan kita. Nah, belajar kasih yang bertanggung jawab berarti mulai melihat bahwa orang-orang di sekitar kita beda nih ya. Yuk kita belajar untuk mengasihi mereka juga. Kenapa? Alasannya karena satu. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita orang berdosa dengan kematiannya di kayu salib. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Itu dari atas ya ke bawah. Nah udah terima kasih Tuhan, minggir tuh. Kita dengan kasih yang besar itu sampai tumpah kita mengasihi orang lain. Jadi take from God and give to others, gitu ya. Ucapin bersama ya sambil di rumah masing-masing. Take from God and give to others. Jadi kasih yang besar dari Tuhan kita tumpahin ke teman kita. Kata kuncinya apa tadi? Take from God and give to others. Kalau ada belas kasihan. Nah pertanyaannya, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu begini. Tolong ditutup dulu slide-nya. Jadi belas kasihan teman-teman, yang ngelem kita punya kasih yang bertanggung jawab, itu adalah sebuah pengalaman bagaimana kita ketika melihat sesuatu, lalu kita mulai berpikir memberikan respon yang dibutuhkan orang itu. Contohnya tadi kan, orang jatuh, ada orang teman-teman lagi duduk terus dia jatuh. Kepleset, teman-teman reaksinya apa? Nih ya, waktu lihat terus ada respon, nah respon kita apa? Kita ketawa, kita cuekin, kita tolongin, atau kita pergi. Nah itu respon. Jadi mengolah respon kita saat melihat sesuatu gitu ya, itu penting. Jadi kalau teman-teman melihat ada sesuatu kejadian yang kecelakaan, orang tua kita susah misalnya ngambil-ngambil sesuatu, atau orang tua kita lagi sibuk mengerjakan sesuatu, respon kita itu menentukan kita punya belas kasihan dari Tuhan atau enggak. Caranya adalah lihat, perhatikan, lalu tanya ke hati kita, saya mesti ngapain ya? Saya mesti ngapain? Nah itu belas kasihan. Kasih yang bertanggung jawab adalah bagaimana kita punya respon, dan respon itu berguna buat orang itu. Bukan bikin orang itu kesel atau sakit hati. Jadi pernah ada bully di WhatsApp group atau di Line. Nah apa yang dilakukan waktu satu orang ngebully satu orang di Line atau WhatsApp group kita? Biasanya ada orang teman-teman yang diem aja, atau ikut ngebully, atau pasang icon ketawa misalnya. Nah itu udah menjauhkan tuh, udah menjadi kasih yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena gak muncul belas kasihan yang ngeglu atau menjadi lemnya. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang dibully di dalam sebuah grup gitu ya, pernahkah kita bertanya sama Tuhan, Tuhan saya mesti ngapain nih? Ini ada orang dibully nih, saya posisinya apa? Kalau teman-teman diam berarti teman-teman ikut ngebully. Nah jadi yang perlu kita lakukan, tanya Tuhan saya mesti ngapain? Yang saya lakukan kalau saya jadi teman-teman, saya akan japri orang itu. Duh sorry ya, ada kejadian itu di grup. I feel you, atau gue support lo. Nah itu belas kasihan namanya. Kita memberikan respon sesuai yang dia perlukan karena dia gak berdaya. Selamat menunjukkan belas kasihan dan merasakannya, karena itu bisa dilatih, diminta dari Tuhan. Dan ketika kita ngalamin, kita melakukan kasih itu walaupun berkorban, seperti pemilik penginapan dan orang Samaria itu, kita akan bersuka cita.
Biarlah remaja-remaja menjadi orang yang bersuka cita ketika dia memiliki belas kasihan Tuhan di dalam hatinya, mengasihi dengan tindakan yang menolong orang lain itu merasakan ada Tuhan di dalam kamu. Mari kita lihat apa yang dilakukan seorang anak kecil yang punya kasih, apa deeds atau apa tindakan yang dia lakukan dalam film setelah ini. Mari kita saksikan bersama. Setelah kita menyaksikan, nanti kita berdoa. Teman-teman, kasih yang bertanggung jawab di glue atau dilem dengan belas kasihan, satu pengalaman untuk memahami apa yang orang lain perlukan. Seperti anak tadi, dia tahu apa yang adiknya perlukan. Dan itu menular loh, sampai opa yang menjual handphone itu tahu apa yang diperlukan oleh kakaknya. Mari kita miliki belas kasihan dari Tuhan supaya kasih kita bisa bertanggung jawab dalam tindakan, dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa. Kami mohon ya Tuhan, berikan kepekaan kepada kami berupa belas kasihan-Mu sehingga kami tahu saat melihat sebuah peristiwa bagaimana kami memberi respon berdasarkan kasih kami yang kami miliki dari Tuhan. Kami mohon berikan kami kasih yang bertanggung jawab dengan hati yang terus mau memberikan respon yang berguna buat mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik hidup kami yang mencintai kami sampai tumpah. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman,
Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kayaknya tadi setelah kita lihat-lihat di Zoom masih ada on cam ya. Boleh, begitu yang teman-teman masih off cam, tolong on cam dulu ya. On cam ya guys. Mari. Jadi sekarang kita akan memberikan persembahan karena berkat Tuhan begitu besar bagi kita. Mari kita berikan sebagian dari yang kita miliki sambil diiringi dengan lagu Terima Kasih 1000. Silakan scan QR atau transfer melalui rekening yang ada di layar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ibadah kita naikkan dulu doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Kami naikkan ungkapan syukur atas berkat dan pernyataan Tuhan kepada kami semua yang ada di sini. Kiranya Engkau selalu menyertai dan menjaga kami semua. Kami mau berdoa bagi pengurus remaja kami. Kiranya mereka boleh mempunyai semangat melayani selalu dalam sukacita dalam pelayanannya. Dan seluruh pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi program remaja yang setelah mereka susun, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman remaja yang saat ini mengikuti ibadah bersama kami, dan juga kami mau berdoa bagi yang belum mengikuti, kiranya Engkau sentuh hati mereka supaya mereka boleh terpanggil untuk beribadah bersama-sama dengan kami di sini, dan juga kami berdoa mereka mempunyai hati yang mau melayani, dan dalam keseharian mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka boleh peka akan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa bagi kesembuhan mereka melalui keluarga yang menjaga, dokter, suster yang merawat, dan obat-obatan serta vitamin yang mereka konsumsi. Kami berdoa kiranya angka COVID-19 di negara ini boleh terus tertangani dengan baik dan boleh angka tersebut boleh terus turun. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon agar pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini boleh mempunyai hati yang betul-betul mau melayani, dan mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan banyak orang. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk kedua kalinya kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersamamu Tuhan,
dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari pulang dengan memiliki cinta kasih di dalam hati, tetapi juga bertanggung jawab karena ada belas kasihan Tuhan yang memunculkan kasih itu melalui tindakan. Mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kekayaan kasih dari Sang Bapa yang tinggal di hati. Tuhan memberkati saudara dengan cinta yang dapat dibuktikan seperti Kristus berkorban dan menunjukkan cintanya pada dunia dan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan Roh Kudus yang senantiasa hadir menggerakkan hati saudara, menunjukkan belas kasihan khususnya buat setiap orang di sekitar saudara sampai Tuhan datang kembali. Amin. Aku persilakan untuk teman-teman mengambil waktu untuk bersaat teduh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, teman-teman jangan keluar dulu ya, karena di sini kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di setiap minggu pertama dan ketiga atau minggu kelima akan ada ibadah hybrid seperti ini secara live via Zoom. Dan mungkin linknya akan aku kirim, teman-teman kita kirim lewat grup angkatan atau enggak lewat WA Glass gereja. Nah, yang kedua kita akan ada podcast remaja yang ada di minggu kedua, di minggu kedua atau keempat, atau mungkin di minggu kegenap. Nah, untuk pengumuman yang terakhir, di sini kita kan ada teman-teman nih yang naik dari kelas 6 ke kelas 7 dan menjadi bagian dari remaja. Bisa ditunjukin nggak ya teman-teman yang mana? Atau teman-teman yang kelas 6 bisa on cam dan raise hand supaya kita bisa lihat. Oke, di sini ada Ruth, ada siapa lagi? Ada Gabrielo, ada Abigail. Hai. Ada Cleo. Hai. Ada Katarina. Halo Katarina. Hai Katarina. Ada Vio. Hai Vio. Halo, ada Chloe. Hai Chloe. Ada yang nyasar kayaknya. Halo Kela. Hai Kela. Halo Kara. Hai Kara. Kalau nggak salah ada kakak sekolah minggunya deh. Ada Kak Keisha. Ada Kak Keisha kalau nggak salah tadi deh. Halo Kak. Hai Kak. Halo Kak. Oke, aku di sini sebagai ketua remaja ingin menyambut kalian
anak-anak kelas 6 yang baru naik ke kelas 7. Dan di sini aku menyambutnya dengan cara menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Untuk teman-teman yang di Zoom dan di belakang kamera, yang di depan kamera juga, ayo kita nyanyiin bareng-bareng untuk menyambut teman-teman kita. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mendampingi anak-anak kelas 6-nya. Dan untuk anak-anak kelas 6, selamat datang di remaja. Oke, terima kasih. Ibadah kita hari ini telah selesai teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu kalian semua. Happy Sunday! Happy Sunday! It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. To see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu.